Pertemuan ulang Max Holloway dan Charles Oliveira membawa kembali sejarah yang pernah tercipta di awal perjalanan karir mereka. Pertemuan pertama mereka terjadi saat keduanya masih membangun fondasi karir di UFC. Saat itu, Oliveira sedang berada di versi culunnya. Namun kini, konteksnya berbeda. Oliveira telah menjelma menjadi finisher paling produktif dalam sejarah UFC, dengan rekor kemenangan dengan kuncian terbanyak di UFC yang menjadikannya ancaman nyata di setiap detik pertarungan. Gaya bertarung Charles Oliveira tidak bisa dilepaskan dari akar Shoot Box, yang membentuknya sejak awal. Shoot Box sendiri pada dasarnya adalah aliran striking berbasis Muay Thai yang berkembang di Brasil, namun telah dimodifikasi dan diadaptasi khusus untuk kebutuhan MMA. Ia bukan Muay Thai murni seperti versi tradisional Thailand. Yang membedakan, semuanya diarahkan untuk konteks MMA. Artinya, stance lebih fleksibel untuk antisipasi takedown, kombinasi disusun untuk membuka peluang transisi ke grappling, dan tekanan diberikan bukan hanya untuk menang poin, tetapi untuk menciptakan momen chaos yang bisa berujung finish. Filosofinya sederhana, agresif, menyerang duluan, dan paksa lawan masuk ke ritme mode perang. Dalam konteks Oliveira, striking ala Shoot Box ini menjadi pembuka. Ia tidak ragu bertukar pukulan demi menciptakan celah. Namun menariknya, meski ia adalah salah satu pemegang rekor kuncian terbanyak dalam sejarah UFC, Oliveira bukan tipe petarung yang sejak awal berinisiatif membawa pertarungan langsung ke bawah untuk mencari kuncian. Ia hampir selalu memulai dengan strikingnya. Ketika lawan mulai goyah, kehilangan keseimbangan, atau terjatuh akibat tekanan tersebut, barulah insting BJJ sabuk hitamnya bekerja. Transisinya sangat cepat. Dari situasi scramble atau knockdown, ia bisa langsung mengambil punggung, mengunci leher atau lengan tanpa memberi waktu lawan untuk menata ulang posisi. Berbeda dengan Oliveira yang mengandalkan kombinasi chaos dan kuncian, Max Holloway adalah representasi striker murni dengan dasar boxing paling solid di divisinya. Holloway dikenal sebagai volume puncher elite. Ia bukan tipe one-punch knockout artis, melainkan petarung yang menghancurkan lawan lewat akumulasi. Jabnya aktif, kombinasi 3-5 pukulan mengalir tanpa jeda, dan ia sangat nyaman bertarung di jarak dekat. Footwork-nya ringan, kepala terus bergerak, dan ia piawai membaca ritme sehingga mampu meningkatkan tempo seiring berjalannya ronde. Meski identik sebagai boxer, striking Holloway tidak sepenuhnya murni tanpa variasi. Ia kerap memasukkan calf kick untuk merusak stance lawan secara perlahan, serta oblique kick ke arah lutut depan guna mengganggu keseimbangan dan menghentikan pergerakan lawan. Tendangan-tendangan ini bukan senjata utama, tetapi alat untuk mengontrol jarak dan memaksa lawan masuk ke permainan tinjunya. Keunggulan terbesar Holloway ada pada durability dan kardionya. Ia mampu mempertahankan volume tinggi hingga ronde akhir tanpa kehilangan akurasi signifikan. Semakin lama pertarungan berjalan, semakin nyaman ia membaca pola dan semakin deras output serangannya. Holloway hampir 2 kali lipat lebih aktif dibanding Oliveira dalam output serangan per menit. 7 serangan per menit menegaskan identitasnya sebagai volume striker. Dia membangun tekanan lewat frekuensi, bukan satu pukulan keras. Sebaliknya, 3 serangan per menit milik Oliveira menunjukkan ia bukan petarung yang terus menekan dengan volume tinggi. Ia lebih memilih momen yang tepat. Biasanya ia tidak menyerang terus-menerus, tetapi melepaskan kombinasi cepat dalam satu kesempatan, lalu kembali mengatur jarak sebelum menyerang lagi. Dari segi akurasi pukulan, akurasi 55% itu sangat tinggi untuk level UFC. Artinya lebih dari setengah serangannya mendarat. Ini selaras dengan gaya Oliveira yang tidak membuang banyak pukulan, ia memilih momen dan menyerang dengan presisi. Holloway 48% tetap angka bagus, tapi karena volumenya sangat tinggi, tentu akan ada pukulan yang meleset. Dia mengandalkan kuantitas dan tekanan. Holloway menerima lebih banyak pukulan per menit. Kenapa? Karena gaya bertarung dengan volume tinggi otomatis membuka risiko terkena serangan balik. Oliveira lebih sedikit menerima serangan signifikan, tapi ini juga bisa karena banyak laganya selesai dengan cepat, sehingga durasi pertarungan lebih pendek. Namun secara defensif murni, angka ini menunjukkan Oliveira sedikit lebih bersih dalam bertahan. Jika melihat angka-angka tersebut secara menyeluruh, pertarungan striking mereka sebenarnya cukup berimbang, hanya pendekatannya yang berbeda. Holloway unggul dalam volume dan tekanan tanpa henti, sementara Oliveira lebih unggul dalam presisi dan efisiensi. Holloway hampir tidak pernah mencari takedown. Rata-rata 0,24 berarti dalam banyak pertarungan ia bahkan tidak mencoba membawa laga ke bawah. Ia murni striker yang ingin pertarungan tetap berdiri. Sebaliknya, Oliveira mencatat 2,2 takedown per laga. Ini angka tinggi dan menunjukkan bahwa ia memang aktif membawa pertarungan ke matras.
Ia bukan hanya submission artis, tapi juga cukup sering menginisiasi grappling lewat takedown. Menariknya, dari segi akurasi secara persentase Holloway lebih tinggi. Tapi konteksnya penting, karena Holloway jarang mencoba takedown, biasanya ia melakukannya di momen yang sangat aman atau saat lawan sudah goyah. Itu mengapa membuat persentasenya terlihat bagus. Oliveira di 40% memang lebih rendah, tapi ia jauh lebih sering mencoba. Dalam dunia grappling, semakin sering mencoba, biasanya persentase akan turun karena lawan sudah siap bertahan. Jadi angka ini tidak selalu berarti kurang efektif, lebih menunjukkan ia aktif mencari peluang. Takedown defense 83% milik Holloway menunjukkan ia sangat sulit dijatuhkan. Dalam sebagian besar pertarungan, lawan kesulitan membawa dia ke bawah. Ini selaras dengan identitasnya sebagai striker murni, ia menjaga laga tetap berdiri. Sementara Oliveira di angka 55%, berarti ia lebih sering berhasil dijatuhkan. Tapi ini bukan selalu pertanda kelemahan. Oliveira cukup nyaman bertarung dari bawah dan sering justru berbahaya saat posisi di bawah. Ia tidak panik ketika dijatuhkan, karena BJJ-nya memang level elit. Disinilah jurangnya benar-benar terlihat. Holloway hampir tidak pernah mencari kuncian. Angka 0,3 menunjukkan kuncian bukan bagian utama dari strateginya. Sebaliknya, Oliveira mencatat 2 percobaan kuncian per laga. Ini angka sangat tinggi. Artinya hampir di setiap pertarungan ia aktif mencari leher atau lengan lawan. Dan mengingat ia adalah salah satu pemegang rekor kemenangan kuncian terbanyak dalam sejarah UFC, angka ini bukan sekadar statistik kosong. Dalam grappling ofensif, Oliveira jelas lebih unggul, lebih banyak takedown dan jauh lebih aktif mencari kuncian. Namun Holloway punya satu benteng besar, takedown defense 83%, yang bisa menjadi kunci untuk memaksa laga tetap berdiri. Dari segi umur selisihnya memang hanya 2 tahun, tapi di level elit MMA, usia bisa berdampak pada kecepatan reaksi dan durability. Holloway sedikit lebih muda, dan secara gaya bertarung yang mengandalkan volume tinggi serta kardio, faktor usia ini bisa jadi keuntungan kecil baginya. Namun Oliveira di usia 36, tidak bisa dianggap sedang dalam fase menurun. Dalam pertandingan terakhirnya, ia tampil di fase paling matang dalam karirnya, lebih tenang, lebih sabar, dan lebih klinis dalam penyelesaian. Dari segi tinggi badan perbedaannya sangat tipis, hanya 2 cm. Secara praktis, ini bukan selisih yang terlalu menentukan. Keduanya relatif setara dalam tinggi, sehingga tidak ada keunggulan signifikan dalam kontrol jarak hanya dari postur tubuh. Disinilah perbedaan paling mencolok. Oliveira unggul sangat jauh dalam jangkauan tangan. Selisih ini bisa memberinya keuntungan dalam pertarungan jarak jauh, terutama saat memasukkan straight punch atau mengontrol jarak sebelum masuk ke clinch atau takedown. Namun Holloway adalah petarung dengan footwork dan volume yang sangat aktif. Ia sering menutup jarak dengan kombinasi cepat, sehingga jangkauan lawan tidak selalu menjadi faktor dominan. Kalau kita bicara level of competition, satu hal yang jelas, keduanya bukan petarung yang naik karena hype. Mereka sudah lama diuji oleh nama-nama besar di UFC. Max Holloway sudah menghadapi striker elit seperti Dustin Poirier, Justin Gaethje, Ilia Topuria, hingga Conor McGregor. Ia terbiasa bertarung di panggung besar, 5 ronde, melawan petarung dengan power dan teknik kelas dunia. Ia sudah merasakan berbagai gaya striking, pressure fighter, counter striker, hingga knockout artis. Charles Oliveira pun tidak kalah berat jalurnya. Hampir seluruh elit kelas ringan pernah ia hadapi. Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler, Islam Makhachev, Tony Ferguson, dan banyak lagi. Ia sudah melalui era berbeda dan tetap bertahan di level tertinggi. Namun ada satu perbedaan menarik. Oliveira sudah teruji melawan striker elit seperti Gaethje dan Poirier, bahkan mampu mengimbangi dan mengalahkan mereka dalam situasi striking sebelum membawa laga ke matras. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar grappler yang bergantung pada kuncian, tetapi juga mampu bertarung terbuka dengan striker kelas dunia. Sementara itu, Holloway sepanjang karirnya lebih sering menghadapi striker dibanding grappler elit dengan ancaman kuncian selevel Oliveira. Ia memang punya takedown defense yang kuat, tetapi jarang benar-benar diuji oleh submission specialist dengan volume percobaan kuncian setinggi Oliveira. Disinilah letak tanda tanya terbesar. Jika Oliveira sudah membuktikan bisa bertahan dan bahkan menang dalam adu striking melawan petarung elit, maka pertanyaannya, apakah Holloway siap menghadapi ancaman grappling paling aktif dan berbahaya yang akan ia temui? Secara pengalaman, keduanya sama-sama matang. Namun secara variasi ancaman yang pernah dihadapi, laga ini bisa menjadi ujian yang lebih asing bagi Holloway dibanding Oliveira.
Dari sisi bursa taruhan, pasar saat ini lebih memfavoritkan Max Holloway. Dengan odds sekitar minus 150 untuk Holloway, dan plus 130 untuk Oliveira, artinya pasar melihat Holloway sebagai favorit tipis. Kenapa pasar condong ke Holloway? Pertama, faktor konsistensi volume dan durability. Holloway dikenal sulit di finish dan sangat stabil dalam pertarungan panjang. Untuk taruhan, petarung yang jarang kalah knockout atau kuncian biasanya dianggap lebih aman. Kedua, takedown defense 83% miliknya memberi keyakinan bahwa ia bisa menjaga laga tetap berdiri, area yang secara statistik menguntungkannya dalam jangka panjang. Ketiga, publik sering lebih percaya pada petarung dengan gaya tekanan konstan dan kardio 5 ronde, karena itu terlihat lebih stabil dibanding gaya oportunistik yang bergantung pada momen seperti Oliveira. Namun penting dicatat, ini bukan favorit mutlak. Selisih odds-nya tidak besar. Artinya pasar tetap melihat Oliveira sebagai ancaman nyata, terutama karena kemampuan finishing dan submission rate-nya yang tinggi. Duel ini adalah pertemuan versi terbaik dari Max Holloway dan Charles Oliveira. Di atas kertas, Holloway unggul dalam volume, ritme, durability, dan sedikit difavoritkan oleh pasar taruhan. Ia akan mencoba memaksakan tempo tinggi, menjaga laga tetap berdiri, dan membuat pertarungan berjalan panjang. Di sisi lain, Oliveira membawa ancaman yang selalu mengubah segalanya dalam satu momen. Jangkauan yang lebih panjang, akurasi tinggi, serta submission paling berbahaya dalam sejarah UFC membuatnya tak pernah bisa dianggap remeh. Ia tidak butuh 5 ronde untuk menang, ia hanya butuh satu momen. Ini adalah pertarungan antara tekanan konstan melawan insting pembunuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah Charles Oliveira dapat merebut sabuk BMF? Atau Max Holloway dapat menang mudah seperti pertemuan pertamanya? Tulis di kolom komentar. A BMF thing to do would probably to do in this fight would to be to submit a submission artist. Se ele me chamar no começo do round, no meio do round, não importa, eu vou estar lá.